IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Ya, itu tadi pemirsa pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang secara tegas kembali menyatakan agar mengajak semua pihak untuk mengesampingkan kebencian maupun kecurigaan demi masa depan bangsa dan juga perbaikan di berbagai sektor. Kami akan membahasnya pemirsa, apa yang sesungguhnya menjadi makna dari pernyataan Presiden tersebut. Bersama saya sudah ada hadir sejumlah narasumber. Di sebelah saya sudah ada staf ahli utama dari KSP, Mbak Linse Afsari Putri. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Linse. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya kami juga ingin menyapa Pak Mardani Alisera selaku anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen. Selamat malam Bang Mardani. Malam. Ya, sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Dan kita juga akan menyapa salah satu yang sudah menjadi langganan di sini, pakar kebijakan publik dari Trisakti, Pak Trubus Radiansyah. Selamat malam, Pak Trubus. Ya, sehat selalu. Kami juga akan menyapa Prof. Suwaib Amarudin yang merupakan pengamat komunikasi politik dari Untirta. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, oke, baik. Ini kita langsung saja membahas bagaimana pernyataan Presiden ini menjadi suatu hal yang perlu digarisbawahi adalah penekanan dari hasil cepat. Itulah yang diinginkan oleh rakyat. Mbak Linse, mungkin bisa dijabarkan lebih secara detail apa sesungguhnya yang dimaksud oleh Presiden ini? Ya, baik. Jadi pernyataan Bapak Prabowo bahwa rakyat butuh hasil cepat ini bukan omon-omon, ini adalah komitmen dari pemerintah. Bahwa pemerintah bekerja berdasarkan capaian yang ingin dihasilkan gitu ya. Harus cepat tuh artinya segera. Tapi bukan juga tergesa-gesa dan tanpa perencanaan. Tetap harus ada perencanaan yang matang, tata kelola, kemudian monitoring dan evaluasi. Hal-hal seperti itu. Jadi definisi cepat adalah bisa tersampaikan ke masyarakat dengan waktu yang segera dan nyata, konkret seperti itu. Baik, baik. Prof. Suwaib, ini artinya Presiden kembali memanfaatkan sebuah momen untuk kembali lagi-lagi menyatakan bahwa diperlukannya kerjasama. Ini demi kebaikan dan perbaikan di berbagai sektor. Anda melihatnya ini seperti apa? Ya, saya kira memang Pak Prabowo adalah seorang leaders yang betul-betul ingin menampakkan bahwa saya ini mampu membawa Indonesia lebih baik. Itu inti poinnya. Kalau kita bicara Indonesia lebih baik, maka salah satu poin yang paling didorong oleh Pak Prabowo adalah mari kita sama-sama ikut di dalamnya. Kayak gitu. Nah, momentum hari ini sebenarnya kan ujian 1 tahun perjalanan Pak Prabowo, masyarakat sudah mulai menagih. Ya, mulai menagih apakah yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu tegas, apakah jalan sekarang. Nah, dalam konsep sosiologi, Mbak, ada satu pendekatan teori namanya trust. Ya, trust itu ada 3 variabel yang disentuh di dalamnya. Yang pertama kita bicara kemampuan untuk memimpin. Nah, Pak Prabowo ini diuji betul apakah mampu menjadi leaders di dalam mengakomodir semua kepentingan masyarakat dan mengembangkan internalnya untuk menuju sebuah keberhasilan sesuai dengan visi dan misi. Nah, yang kedua, apakah Pak Prabowo ini memiliki kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik? Kan bagaimana kalau kita ingin melihat dalam pendekatan trust adalah bagaimana beliau membangun kepercayaan diri ya, kepercayaan diri dan kemampuan untuk bekerja. Nah, kemampuan bekerja di sini bukan Pak Prabowo sendiri, tetapi bagaimana dia memanage sebuah organisasi yang besar ini. Kemudian setelah beliau mampu memanage, maka disitulah entry point beliau mengatakan bahwa kita harus bekerja keras, jangan sampai omon-omon lagi. Ya. Karena kata-kata ini sebenarnya Pak Prabowo disampaikan kontraknya pada awal kampanye. Ya, nah ini kontrak ini harus dijalankan. Ya, apakah beliau mampu melakukan sesuai dengan kontraknya? Ada yang ketiga, Mbak, dalam trust itu adalah integritas. Integritas itu dalam pendekatan sosiologis itu adalah apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Ibaratnya apa yang kita kontrak dalam visi dan misi mampu nggak dijalankan oleh Pak Prabowo dalam hal ini. Nah, saya kira secara trust hari ini Pak Prabowo lagi diuji integritasnya, lagi diuji kemampuan bekerjanya, lagi diuji kemampuan dalam hal memanage organisasi pemerintahan yang baik ini. Karena bagaimanapun 1 tahun perjalanan, Pak Mardani jauh lebih ini barangkali karena politik ya. Biasanya 1 tahun perjalanan sudah mulai ada yang sudah mulai ada yang mulai kampanye kecil-kecilan barangkali untuk menuju tahun 2029. Nah, Pak Prabowo hari ini menegaskan lagi kembali bahwa
kita jangan sampai tidak bekerja dengan baik karena masih panjang perjalanan ini aja. Karena mungkin ada tercium sudah ada orang-orang yang melakukan kampanye-kampanye kecil-kecilan ya yang akan mengarah ke 2009. Pak Prabowo mengatakan ini belum selesai nih kan gitu ya barangkali ya. Mungkin seperti itu Mbak. Jadi ya saya rasa bahwa ini ujian yang paling berat Pak Prabowo di tahun pertama ini. Nah, kita lihat lagi dari tahun pertama ke tahun kedua ini ya pasti akan jauh lebih banyak lagi gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh beliau gitu Mbak. Ya, menarik bahwa bisa kita simpulkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini memanfaatkan ini karena tidak bisa bekerja sendirian, harus bekerja sama untuk perbaikan sektor. Bang Mardhani, ini artinya harus ada kerjasama, harus merangkul semua pihak untuk melaksanakan yang terbaik dan perbaikan di berbagai sektor yang diperhatikan oleh pemerintah, Bang Mardhani. Dan benar dan Pak Prabowo tidak cuma berkata. Ada amnesti buat Mas Hasto, ada abolisi buat Tom Lembong, ada tadi guru diberikan rehabilitasi. Beliau punya visi bagaimana makan bergizi gratis itu sekarang sudah 31 sampai 32 juta penerima manfaat. Koperasi Desa Merah Putih 82.000. It's not an easy things. Semuanya get things done, tetapi yang harus dipahami, Prof tadi benar, Pak Prabowo dan siapapun yang memimpin Indonesia tidak hadir di ruang yang vakum, tapi di ruang yang sangat dinamis. Baik karena aktor politik bagaimanapun memang selalu ada kompetisi, tetapi jangan lupakan revolusi internet, revolusi informasi membuat semua. Kemarin ada cerita tuh, Pak Trubus, Sora, tiba-tiba ada AI yang bisa menyerupai saya, kemudian bisa bicara persis seperti saya, tapi isinya bisa dibuat sesuai dengan skenario dari itu. Artinya, belum lagi kita ingin 8%. Dulu tidak ada Cina, the giant Asia. Even the giant in the world sekarang. Dulu kita baru kompetisi sama Malaysia saja. Korea udah jauh ninggalin kita. Bahkan kalau kita lihat tuh Kamboja, Laos, semuanya. Artinya harapan Pak Prabowo, ayo bukan saatnya saling benci, saling hantam. Setuju, wajib dijalankan. Tetapi bahwa ada check and balance wajib. Karena semua niat baik itu akan dilihat dari bahasanya gini, Mas Rubus yang sering ini, the evil is in the detail. Niatnya baik, tapi niat baik itu harus dengan cara yang baik, gitu loh. Cerita keracunan, cerita bagaimana koperasi itu harus mulai dari gerakan dari bawah segala macam. Ini yang menjadi catatan besar. Karena itu nyuwun sewu Partai Keadilan Sejahtera bagian dari Pak Prabowo. Tapi ketika kami koalisi, tapi ketika Ketua Majelis Syuro Pak Muhammad Soebul Iman, Pak Prabowo, kami akan dukung semua kegiatan yang sesuai rakyat. Tapi kami akan kasih masukan untuk kegiatan yang punya catatan ini tidak sampai ke rakyat. Justru tanda sayangnya kita itu tidak dengan mendiamkan. Karena ketika kita mendiamkan, itu bukan kawan yang baik. Baik, sebelum ke Pak Trubus kami ingin, silakan Pak Hebi bisa menanggapi. Ya, artinya begini, bahwa memang tadi cepat gitu ya, kerja nyatanya Pak Prabowo itu bisa terlihat. Tadi sudah beberapa disampaikan gitu. Pertama, indikatornya adalah salah satunya ada revitalisasi sekolah, itu sudah dilaksanakan. Saya pegang data di sini supaya tidak salah, mohon izin bahwa dari target 13 ribuan sekolah gitu ya sudah tercapai gitu ya di swaklola revitalisasi. Kemudian yang kemarin baru saja digitalisasi pembelajaran gitu ya, itu sudah 170 ribuan unit sudah tiba di sekolah. Ini kan hal-hal yang memang konkret tadi. Jadi hasil cepatnya itu memang sudah terbukti. Kemudian ada sekolah rakyat juga yang sudah berjalan. Cek kesehatan gratis di mana puskesmas sudah memberikan pelayanan-pelayanan seperti itu. Artinya begini, masyarakat kerap kali memang ada kalanya begini bilang,
Ngapain daripada hanya untuk makan bergizi gratis, benerin sekolah. Sebenarnya ini semua simultan, paralel dilakukan oleh Pak Prabowo, oleh semua pasukannya di kabinet gitu ya. Tadi semua simultan, ada tadi cek kesehatan gratis, ada pendidikan dan sebagainya. Begitu juga dengan MBG. MBG itu dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Tidak hanya soal gizi, tapi juga ekonomi kerakyatan. Ada di situ ekosistem MBG di sana. Di sana para tenaga kerjanya cukup banyak, ratusan ribu yang sudah terekrut gitu ya. Itu kan berarti sebuah solusi dari lapangan kerja. Kemudian juga para supplier, pemasok makanan, petani, peternak gitu ya. Itu semua adalah hasil nyata yang memang secara cepat dilaksanakan oleh pemerintah. Baik, Pak Trubus. Ya. Rakyat menginginkan hasil yang cepat. Ini dimaknainya sebenarnya apa tuntutan dari publik ini? Tuntutan dari publik ya supaya semua yang istilahnya itu ditetapkan oleh Pak Presiden sebagai sebuah kebijakan, entah itu turunan dari Astacita maupun tambahan dalam hal ini prioritas. Kan prioritas itu kan ada MBG, cek kesehatan gratis, koperasi merah putih, sekolah rakyat, terus ada lagi sekolah Garuda kalau nggak salah. Nah itu kan semuanya maunya segera dinikmati oleh masyarakat. Namun demikian memang ini persoalannya tidak sederhana karena apa? Masyarakat kita lagi masa transisi. Transisi menuju apa? Yang disebut Society 5.0. Jadi masyarakat yang lebih istilahnya trust kepada media sosial, maka ada kata istilah no viral no justice. Nah, itu kan masyarakat mengenai seperti itu. Nah, tetapi juga harus dilihat ada juga masyarakat kita maunya digitalisasi. Nah, itu yang disampaikan oleh Presiden. Tetapi persoalannya kemudian gini, cepat ini harus dipahami sebagai sesuatu yang positif sebenarnya niatnya, ini mensreanya Pak Presiden. Tapi kalau masyarakat tunggu dulu karena masyarakat masih melihat ini bapak kita jadi anti kritik gitu kan, jadi dikritik nggak mau, ini kan semuanya harus sesuai dengan koridornya. Tetapi kan persoalannya Presiden tidak sendirian, pembantunya ini ada yang memahami, ada yang tidak memahami. Ketika kemudian misi sakri, misi suci dari Bapak itu apa? Itu makanya tadi sampaikan Pak Mardhani, PKS itu harus kalau sampai nggak bisa sampai rakyat, ya itulah tugas kami untuk mengkritisi kan gitu. Jadi maksud saya adalah apa? Ketika kita memanai cepat itu, cepat dalam akselerasinya, tetapi juga cepat dalam kemanfaatannya. Itu harusnya idealnya seperti itu. Tetapi saya percaya bahwa kebijakan-kebijakan yang disampaikan Presiden misalnya kepada guru di Luwu langsung direhabilitasi, itu juga sebenarnya memancing kritik-kritik berikutnya karena ternyata guru-guru itu juga nggak semua yang diharapkan baik itu. Artinya ada catatan publik di mana perilakunya memang ya untuk kepentingan diri sendirinya tinggi kan gitu, atau sikapnya terhadap persoalan Tom Lembong misalnya atau terhadap Pak Hasto itu juga kritikannya tajam sekali. Karena apa? Kalau itu sudah perbuatan korupsi, bukan melawan hukum, jangan dong misalnya penguasa turun intervensi ke situ. Itu yang masyarakat juga nggak mau, Mbak. Ya artinya ini juga harus dilihat secara utuh. Kalau saya dari sini ke pengamat kebijakan publik, tentu ini publik harus diperhatikan karena gimana pun juga apapun kebijakan sehebat apapun, Mbak. Kalau publiknya nggak merasa nyambung atau publiknya nggak merasa terayomi atau merasa mendapat kemanfaatan, itu ujung-ujungnya akan resistensi, Mbak. Ini kan kita selama 1 tahun perjalanan Pak Presiden itu kan ada istilahnya ya kabur aja duluan lah, terus ada lagi Indonesia gelap atau apalagi. Nah, ini kan ini menjadi sebuah PR ya, PR. yang harus terus menjadi catatan, Mbak Lindsay. Ini menjadi sebuah catatan bagi pemerintah bagaimana sesungguhnya agar percepatan itu terlaksana tapi tidak tergesa-gesa dan juga bisa mengayomi masyarakat. Nanti dijawab ya Mbak Lindsay. Usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa, kami masih akan kembali. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada kembali bersama kami Mbak Lindsay. Tadi saya sempat menanyakan sebelum jeda, bagaimana sesungguhnya dari pemerintah sendiri ini mengambil langkah percepatan tanpa terkesan terburu-buru sehingga seluruhnya ini bisa untuk rakyat kembali. Mbak Lindsay. Ya baik, pertama kita harus bedakan dulu ya tergesa-gesa dengan cepat. Kalau tergesa itu terkesan tanpa dasar, tapi kalau cepat itu terencana. Maka kemudian tadi sempat disebut oleh Pak Trubus tentang Astacita. Terencana di sini pemerintah tadi semenjak pemilu gitu ya, Pak
Pak Prabowo sudah menyiapkan astacita yang sedemikian baiknya, kemudian begitu dilantik maka itu kemudian diterjemahkan menjadi RPJMN dan sebagainya gitu ya. Kemudian akan ada quality control oleh Bappenas untuk kemudian itu semua bisa tercapai gitu. Lalu ada Kemenko yang akan mengkoordinir antar KL gitu ya. Kemudian dikawal juga BPKP, kami dari KSP yang akan mengurai the bottlenecking gitu ya, akselerasi dan sebagainya. Termasuk juga kelibatan DPR tentu saja sebagai pengawas gitu kan ya. Dan juga teman-teman di aparat hukum. Selain perencanaan juga harus ada praktik mitigasi gitu ya. Quality control, kemudian monitoring dan evaluasi. Kita punya dashboard yang bisa dikontrol bersama-sama. Capaian-capaian dari KL ini seperti apa? Triwulanan itu akan dilihat. Ketika tidak sampai, apa kemudian akselerasinya? Sebagai contoh kami KSP kerap kali mengundang teman-teman KL. Contohnya misalnya sekarang ada upaya kita untuk mempercepat MBG di wilayah 3T. Tertinggal gitu ya, terbatas gitu ya, terluar. Nah, kita memanggil teman-teman dari KL, dari Kemendagri, kemudian dari BGN-nya sendiri, kemudian dari Kemenkes, PU, bagaimana percepatan ini. Dan itu kan dilakukan semua terencana. Kita menyertakan juga teman-teman dari Bappenas, BPKP, dan sebagainya. Jadi bukan asal cepat gitu, bukan asal tergesa, tapi cepat terencana. Iya, Bang Mardhani, bentuk pengawasannya ini seperti apa untuk merespons bagaimana keinginan dari rakyat, Bang Mardhani? Ya, yang pertama tentu sangat baik kalau pemerintah mau mendengar apa harapan rakyat ya. Beberapa sudah kasih masukan terkait MBG, misal enaknya dikelola oleh komite sekolah dan lain-lain. Tetapi Pak Prabowo dan tim bisa mengatakan ini masalahnya kita memerlukan standar yang sama, kita memerlukan kecepatan yang sama. Monggo. Nah, habis itu cari titik tengahnya. Nah, karena meaningful public participation itu nanti akan memastikan bahwa semua program yang niat baik itu betul-betul fit in. Ya kan, lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalang. Artinya antara daerah pesisir, daerah pegunungan, Jawa dengan luar Jawa, tentu kalau BGN sudah bagus tuh. Standar di Jawa 15 ribuan, tapi standar di Papua itu bisa sampai 100 ribu. Nah, udah bagus itu. Tetapi masalahnya ada satu yang catatan kami. Pelibatan teman-teman di Pemda. Memang Pak Prabowo di beberapa kesempatan selalu ketika melalui Pemda itu biasanya ada yang berkurang. Ada korupsinya. Berkali-kali Menyusut. gue kan orang Indonesia, gue tahu. Sekarang semua pola itu dari pusat direct ke beneficiary. Itu dihargai niat itu. Tetapi ketika direct dengan jumlah yang sangat besar, sensornya kita punya atau tidak ya. Nah, karena itu sangat baik kalau katakan tidak menggunakan Pemda, tapi ada teman-teman kampus bisa dilibatkan untuk melakukan uji petik. Seperti apa ini? Karena selalu input, ada proses, output, ada outcome, ya, ada proses feedbacknya gitu. Nah, ini kan namanya evidence based policy. Selalu berbasis itu karena ada cerita bahwa 30% dari muatan MBG itu tidak dimakan sama kawan-kawan para penerima. Benar atau tidak? Harus dicek. Sebabnya kenapa? Boleh jadi karena lagi baru, jarak waktu tempuh ataupun kualitasnya kan tadi Mas Shirley bagus sekali. Mbak Lindsay bilang ekosistem ekonominya. Walaupun belakangan ini udah mulai ada dampak. Harga telur yang tadinya 30.000 sekarang udah naik. Pisang yang tadi berapa udah naik. Oke, itu masukan. Apa yang harus dilakukan? Ekosistemnya harus dipercepat. Misal UMKM-nya dibantu. Dan tentu itu ada di Pemda. Ayo Pemda, ayo gerakin. Ketimbang Pemda itu dijadikan penonton akan sangat baik. Tadi yang disebut Mbak Lindsay kan semuanya tuh pusat tuh, institusi pusat. Bagus gitu loh. Tapi kita juga punya 514 kabupaten kota. Dan desain otonomi kita, otonomi daerah gitu loh. Dimana memang pandangan saya otonomi daerah dan desentralisasi ini paling cocok untuk Indonesia. Karena kita ini sangat luas, sangat beragam, sangat berbeda. Sangat punya budaya berbeda, preferensi berbeda. Sehingga ketika seluruhnya tadi cocok kok Pak Prabowo yang ngangkul semua.
Dan udah bagus kok, waktu di awal-awal semua kepala daerah itu udah dilibatkan dalam retreat kan di Magelang tuh. Yang harus dilakukan, ayo sekarang, ini program bagus, teman-teman tuh ngerasa TKD-nya dikurangi. Padahal pandangan kami tidak dikurangi, ditarik ke pusat, program pusat, tapi direct langsung. TKD sebetulnya langsung ke masyarakat, itu niat baik. Tapi ketimbang sama Pemda tuh agak beda, ayo kita mau begini, ayo kita kolaborasi, kita sinergi. Baik, gitu. Prof. Sweep, kata-kata ataupun kalimat yang digunakan oleh Presiden Prabowo adalah untuk menyingkirkan kebencian dan juga kecurigaan. Ini sebenarnya maknanya seperti apa ini, Prof? Ya, kalau kita bicara dalam konteks pendekatan sosiologis, ada dua komunikasi yang dibangun oleh Pak Prabowo di sini. Yang pertama, mari kita bersama-sama dalam satu rangkaian yang besar Indonesia. Ya, saya setuju dengan Bang Mardhani tadi. Kalau kita ingin melibatkan semua dalam hal ini, birokrasi itu kan bukan cuma di pusat, tapi ada juga di daerah. Nah, harusnya memang kalau menurut saya secara struktural ini Pak Prabowo untuk mempercepat program-programnya itu melibatkan wilayah-wilayah yang paling terendah di bawah. Ya, misalnya desa, kelurahan, kan gitu ya, secara struktur. Nah, yang kedua, Pak Prabowo ingin menyampaikan dalam komunikasi secara sosiologis bahwa hubungan antara pemerintah dengan masyarakat itu tidak ada batas. Karena bagaimanapun sekarang yang namanya media sosial itu kan bisa berkomunikasi dengan langsung presiden tentunya dengan orang-orang yang tertentu. Ya mungkin Mbak Lensi ada di sana kan gitu ya melihat. Nah, karena tidak ada sekat dalam komunikasi ini, secara kultural Pak Prabowo sudah menangkap sebenarnya apa keinginan masyarakat. Nah, tinggal kita menggerakkan, kalau di bawah tadi struktural kita gerakkan dalam hal program, nah sekarang kulturalnya, apakah masyarakat hari ini sudah merasakan semua dampaknya? Nah, saya setuju tadi Bang Mardhani, bahwa sebenarnya kalau kita bicara program, bukan cuma kita bicara outputnya saja, hasilnya, tapi dampaknya, outcome. Dan saya setuju dengan pemerintah sekarang menyampaikan bahwa segala program yang terjadi, apa dampaknya. Kita berbuat untuk berdampak. Nah sekarang ini secara kultural, ya secara sosiologis, masyarakat menunggu, apakah saya sudah punya dampak nih? Nah, ternyata ada beberapa program yang dianggap bukan gagal, tapi ada masalah di ujungnya. Nah saya setuju dengan Bang Mardhani tadi, jadi karena di ujungnya bermasalah, maka dilibatkanlah orang-orang yang ada di bawah di sana. Jangan sampai Pak Prabowo maaf ini disuguhin data-data dari bawahannya, ya secara struktural disuguhin, tetapi secara strukturalnya nggak dibenahi di bawah. Nah ini Mbak, jadi komunikasi yang harus dibangun di sini adalah harus dua arah, ya harus dua arah. Jadi masyarakat atau birokrat menyampaikan ke Bapak Presiden juga mengecek ke bawah. Nah, saya setuju sampai sekarang kan perguruan tinggi juga belum begitu maksimal digerakkan ya, digerakkan sumber daya, ya, sumber daya kapasitas. Betul. Nah kita punya laboratorium, misalnya ketika ada masalah di daerah A. Betul nggak MBG ini ada masalah? Coba dicek laboratoriumnya di kampus mana misalnya gitu. Nah, kan bisa kerjasama dengan BRIN misalnya, Bappenas misalnya, kan gitu ya. Ini secara struktur. Nah, kulturalnya di bawah ini harus dibenahi juga Mbak. Karena jangan sampai masyarakat merasa belum mendapatkan dampak, sedangkan laporannya sudah turun ke bawah secara output. Memang ya, hasil sudah ada tapi dampak belum. Nah ini harus dicek oleh Pak Presiden. Jangan sampai gara-gara ini komunikasinya berubah dan nanti omong-omong lagi kan gitu ya. Jadi tolong itu harus dimaksimalkan betul oleh beliau gitu. Mbak Lindsay, sesungguhnya jika kita menanggapi, saya boleh menanggapi boleh. langsung, Indikatornya apa Mbak Lindsay? Enggak, saya mau menanggapi dulu seperti ini, bahwa memang tadi keterlibatan daerah sekarang sudah sangat diperkuat. Jadi kenapa kemudian itu dilakukan tadi? Adanya mitigasi tadi, mitigasi dengan adanya Monef yang rutin dilakukan, dan maka kita bisa tahu di mana kok 3 bulan ini tidak tercapai nih output dan outcome-nya. Maka kemudian kita panggil semua gitu ya ke Bina Geraha, apa yang kita harus urai, bottleneck-nya seperti apa. Maka sekarang tim koordinasi BGN, MBG ini sudah akan menyiapkan semua kantor-kantor SPPG di 34 provinsi. Dan itu didukung oleh Pemda, semua ada di gubernur gitu ya. Kemudian juga selain itu khusus yang tadi untuk 3T gitu ya, kita juga memastikan bahwa karena kita melihat situasi, kita melihat menyesuaikan wilayah masing-masing. Ketika misalnya di daerah terpencil tidak ada lahan yang memadai untuk bikin dapur yang besar, maka kita bisa manfaatkan kantin sekolah yang ada, tapi kita sesuaikan standarnya, atau pesantren sudah punya dapur, kita sesuaikan lagi standarnya. Jadi seperti itu. Baik, Bang Mardhani, ini artinya lagi-lagi ekosistem dan pelibatan berbagai pihak. Anda setuju dengan hal itu? Betul, dan
ekosistem itu akan terbentuk ketika desain awal itu betul-betul kita science based evidence. Saya baca satu buku yang bagus sekali, How Big Things Done itu loh. Dari misal yang big things tuh kayak gini tuh, bikin menara Eiffel, bikin Burj Khalifa, bikin channel Paris sama London tuh kan dari 2.500 projects yang besar kayak gitu tuh, yang delivery tepat waktu 8,5%. Sisanya itu overtime, over budget, less benefit. Nah, kenapa? Karena ada satu perencanaan yang tidak matang. Jadi ketika ekosistem itu akan dibangun ketika perencanaan itu memang utuh, matang, lama dan tenang dalam perencanaan, cepat dalam eksekusi. Karena sudah jelas. Nah, ketika kita perencanaannya tidak matang, agak berbahaya. Nah, ini luar biasa kalau Pemda sudah dilibatkan. Sekarang tinggal NGO ataupun teman-teman kampus dilibatkan. Jadi orkestrasinya akan jauh lebih sempurna. Iya, Pak Trubus setuju diperlukannya ada pelibatan dan juga ini juga membantu agar adanya pengawasan serta indikator untuk mengetahui apakah program itu sudah layak ataupun berjalan dengan baik. Iya, kalau pelibatan itu kan konsepnya sebenarnya lebih kepada bagaimana semua pihak merasa memiliki, merasa mendukung, diwongke dan sebagainya. Dan sebenarnya karena itu ada di dalam konteks MBK ini yang masih kosong. Publik masih melihat apa misalnya komunitas itu belum dilibatkan selain kampus. Karena komunitas itu ada komunitas milenial, komunitas Gen Z, ada komunitas barang, sekarang ada Gen Alpha lagi yang lebih ini lagi. Jadi maksud saya pecinta sepeda harusnya semua dilibatkan di dalam konteks MBK. Sehingga MBK ini tidak semata-mata ini memang urusannya BGN, itu urusannya pemerintah daerah atau urusan sekolah, tapi juga urusan kita bersama. Sehingga publik itu merasa ini kesempatan untuk menaikkan derajat perekonomian daerah masing-masing. Itu hanya di satu sektor gitu ya, Pak Trubus. Untuk di sektor lainnya mungkin seperti apa? Sektor lainnya menurut saya ya seperti misalnya sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu saya lihat Presiden lebih mengatakan bagaimana orang miskin itu bisa sekolah. Ini kan sesuatu yang sebenarnya sangat bagus, tetapi persoalannya kan kemudian bagaimana kemudian ketika orang miskin itu kan orang tuanya, anaknya ini disuruh bekerja membantu orang tua. Ketika anaknya disuruh sekolah, orang tuanya nggak dikasih apa-apa, ini yang menjadi problem. Apa-apa itu pengertiannya kan harusnya ada yang lebih. Memang dia terima bansos, ada belakang lagi bansos kesra kalau nggak saya dapatnya 900.000 itu. Tetapi ini ingin menginginkan yang lebih. Kenapa ketika anaknya di boarding school itu artinya diasramakan, dia tidak merasa saya harus sendirian berjuang mencari nafkah. Ini yang harus dipahami dalam konteks apa? Karena memang budaya kita adalah budaya gotong royong itu, segala sesuatunya harus bersama. Ada lagi misalnya konteksnya cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis hanya dicek saja. Diketahui memang untuk yang anak bayi baru lahir itu penyakitnya terdiri misalnya karena stunting, ya kan. Kemudian untuk yang prasekolah bayi itu penyakitnya banyak kan obesitas atau apalah gitu, ispa. Kemudian mereka yang dewasa itu kebanyakan karena malas gerak, ya obesitas juga kan ujung-ujungnya. Yang tua kemudian darah tinggi. Tapi persoalannya publik mengendaki setelah ini apa? Harus dong berobatnya, harus dikasih obat gratis lah misalnya. Bagaimana kemudian puskesmas bisa menerima dia atau rumah sakit bisa menerima secara keseluruhan. Yang diingati publik kan enggak, tidak hanya sekedar diketahui saya sakit ini, sudah selesai kan enggak. Dia maunya saya mau berobat. Berobat tapi kalau bisa pemerintah yang biayain kan gitu. Makanya kan karena itu BPJS kesehatan ini penting sekali karena ada trisula ya kalau nggak salah istilahnya, trisula pengentasan kemiskinan itu kan ada satu pendidikan, kesehatan, terus 3 lagi sosial ekonomi tadi yang kita jelaskan. Nah ini menurut saya agar ini konsisten dalam arti pemahaman kebijakan publiknya dan di publik itu dipahami sebagai sesuatu yang untuk kebutuhan bersama atau kemanfaatan bersama, maka kebijakannya itu selalu dievaluasi. Jangan kemudian nanti segala sesuatu kalau MBK ada dapur MBK terus kan enggak juga, ada sesuatu yang perlu dilibatkan. Akan terus dievaluasi agar terus jangan dapur MBK terus gitu ya. Gitu. Prof Swep, jika kita ingin melihat bagaimana langkah dari pemerintah agar apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini bisa mengakar dan juga terrealisasi hingga ke akar-akarnya. Nah, Prof Swep nanti dijawab usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kita masih akan kembali sesaat lagi.
Kita lanjutkan perbincangan kami, Prof. Suhaib. Ini bagaimana caranya pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diamanatkan kepada seluruh bawahannya ataupun jajarannya ini bisa sampai mengakar direalisasikan, Prof. Suhaib? Ya, saya kira memang Pak Prabowo ini sekarang lagi gencar-gencarnya untuk mendeteksi semua atmosfer yang ada dimiliki oleh beliau. Ya kan gitu. Nah, saya kira 3 poin yang pola komunikasi secara sosiologis yang dibangun oleh Pak Prabowo saat ini. Yang pertama, memastikan apakah pembantu-pembantu saya ini masih siap nggak untuk sama-sama dengan saya dengan berbagai situasi dan kondisi yang saat ini yang semakin besar masalahnya Indonesia saat ini tentunya ya secara dinamika, apakah masih punya kemampuan kan gitu. Yang kedua, apakah pembantu-pembantu saya ini bekerja atas nama rakyat? Kan gitu ya. Jangan sampai pembantu-pembantu saya ini sebagian bekerja untuk pribadinya atau kelompok tersendiri atau golongan-golongan yang mana menguntungkan komunitas-komunitas tertentu. Sedangkan Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa saya ini ingin mati demi negara, kan begitu. Apakah pembantu-pembantu ini mau melakukan itu? Apakah pembantu ini betul mau bekerja secara ikhlas, barangkali mungkinlah begitu. Karena ikhlas itu kan, Pak Mas Mardhani jauh lebih ini kan gitu. Ikhlas itu kan sebenarnya bagaimana kita bekerja tanpa pamrih sebenarnya. Nah, Pak Prabowo menyampaikan itu berkali-kali. Ya, berat ini. Ya, ini berat memang, berat. Tapi kan namanya komitmen kan gitu ya. Nah, yang ketiga, Pak Prabowo secara sosiologis ingin memastikan apakah semua pembantu saya ini masih mengusung integritas. Nah, integritas itu dalam konsep sosiologi adalah apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Mungkin kalau kita bicara organisasinya, apa yang saya rencanakan, apa yang saya sudah bangun dalam visi misi saya ini terlaksana nggak dengan pembantu-pembantu saya. Nah, sebenarnya ini dalam hal ini 1 tahun perjalanan Pak Prabowo sebenarnya sudah ada beberapa capaian-capaian yang ditorehkan oleh beliau gitu. Nah, cuma memang kalau kita ingin cepat, ya saya setuju dengan Mas Tunu tadi bahwa memang perlu ada kelompok-kelompok yang betul-betul di lingkaran Pak Presiden yang betul-betul dipercaya untuk bisa mendobrak berbagai program yang sangat strategis. Karena kan tidak semua kelompok yang ada dalam kabinet itu sepaham. Iya, nggak bisa seragam. Ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya kan kadang-kadang ini juga ya, apalagi bicara birokrasi. Ya gitu. Nah, apalagi kalau kita bicara dalam konteks Pak Prabowo hari ini betul-betul ingin menjadikan programnya itu berdampak kepada masyarakat. Saya selalu mengatakan begini, bahwa masyarakat hari ini sudah sangat kritis, tentunya ya sangat kritis. Tetapi dalam kritisnya itu bukan berarti menghujat pemerintah atau misalnya melawan pemerintah, tetapi kritis di sini apakah program ini sudah berdampak apa belum. Nah, saya ingin semua data-data ini harus betul-betul diterima dengan utuh oleh Presiden gitu. Baik, Mbak Lindsay, bagaimana dari pemerintah sendiri mungkin bisa diwakilkan untuk meyakinkan dari rakyat langkah-langkah yang diambilnya ini? Ya, baik begini. Program-program mulia dari seorang Bapak Prabowo ini tentu saja dijalankan tidak tadi kita bilangnya tidak tergesa-gesa dan tidak asal jadi gitu ya. Bernegara ini tentu ada tata kelolanya gitu ya. Kita ingin juga mencapai tujuan GCG tentu saja ya Pak ya, good corporate governance gitu ya. Di mana harus ada langkah-langkah profesional, kemudian transparan ataupun terbuka kepada publik dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Maka ada mekanisme kontrol yang bisa kita lakukan bersama-sama semua elemen masyarakat gitu ya. Mulai dari tadi bahwa kita punya dashboard digital yang berisikan monitoring dan evaluasi yang bisa dilihat oleh semua lintas KL gitu ya. Kemudian ada pengawasan lembaga negara, kemudian peran kami KSP, Setkap dan sebagainya yang akan melihat apabila memang ada hambatan dari sebuah program kita akan urai, debottlenecking, kemudian akselerasinya, kemudian juga kolaborasi DPR dan penegak hukum dan tentu saja pengawasan publik. Kami sangat berterima kasih dipersilahkan kepada semua masyarakat, ayo sampaikan kepada kami apa-apa yang harus dilakukan perbaikan. Itu tentu saja kita. Iya. Bang Mardhani, bentuk dukungan dari DPR sendiri seperti apa? DPR kan fungsinya 3 ya, budgeting kita dukung terus. Apapun kemauan Pak Prabowo, walaupun teman-teman kepala daerah tuh lagi teriak-teriak TKD dipotong ya, MBG di 355 triliun, oke kita jalankan. Legislasi apa yang diperlukan, payungnya kita siapkan. Tinggal satu yang sedang kami melakukan pengawasan. Kami sangat percaya bahwa Pak Prabowo niatnya tulus dan itu selalu beliau katakan dan kelihatan
dulu saya suka kagum sama Pak Jokowi. Nggak pernah Pak Jokowi itu satu hari di Jakarta. Kalau di Jakarta besok udah pergi. Dan Pak Prabowo seperti mengikuti apa yang sudah dicontohkan. Kemarin di Bekasi, sebelumnya di mana? Dangdung. Dalam posisi usia yang seperti itu, buat saya 2 thumbs up. Tinggal, ini catatan sedikit saja, sederhana bangun Indonesia itu dapat presiden yang baik dan punya kapasitas, didukung oleh 50 pembantu utamanya, menteri dan kepala lembaga, TNI, Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan Agung, segala macam. 50 ini punya 500 dirjen. 500 dirjen itu punya 5.000 direktur. Cukup orkestrasi yang 50. Nah, saya melihatnya karena lagi fokus sekali kepada MBG, Covid-19, mestinya mulai tuh. Ayo, bagaimana dengan pariwisata Indonesia? Bagaimana dengan industrialisasi Indonesia? Bagaimana dengan olahraga Indonesia? Saya lagi baca, Mas Rubus. SEA Games itu tinggal berapa bulan ke depan, tapi line up di tiap olahraga belum ditentukan. Itu kan gimana bisa menang kalau dari sekarang pandangan umum itu di olahraga. Nanti budaya Pak Fadlizon bagus, sudah buat. Tapi kalau kita bedah, nanti ada nyuwun sewu, ada organisasi ataupun menteri yang di ring satu, ada yang nggak boleh. Semua menteri buat kami mahal harganya. Apalagi mereka sudah punya infrastruktur. Komandonya ada, birokrasinya ada, anggaran ada. Makanya memang rutinitas, kan ada Kemenko. Ayo, usul saya, orkestrasi, jalan, tapi saat yang sama fokus juga jalan. Dan itu bisa dilakukan. Baik, Pak Trubus, mungkin singkat saja apa yang bisa menjadi langkah terdekat dan juga langkah yang konkret yang bisa diambil oleh pemerintah? Kalau langkah yang konkret yang jelas program-program yang sudah berjalan ini dioptimalkan saja. Jadi nggak perlu ada nambah-nambah lagi program. Agar apa? Agar yang sudah ada ini fokus. Outputnya langsung dirasakan, langsung kemanfaatkan oleh publik. Itu yang penting dan saya harap ada peningkatan yang cukup signifikan ke depannya. Karena anggarannya juga meningkat tajam, gitu kan. Kalau MBG aja sampai 355 triliun, yang sekarang hanya 71 triliun. Itu aja belum terpakai semua. Jadi maksud saya ada kenaikan anggaran juga harus disertai dengan kinerja yang baik. Yang kedua, ada penting juga menurut saya pembantu-pembantu Pak Presiden ini supaya ya jangan terlalu ada nyanyian sumbang lagi gitu. Misalnya mengatakan bahwa tidak terjadi tahun 98 namanya ada pemerkosaan massal. Nah, itu kan menyinggung perasaan. Kemudian ada Menteri Agama mengatakan tidak ada kekerasan, jangan dibesar-besarkan kekerasan seksual di pesantren. Misalnya hal-hal seperti itu menurut saya jangan di ini lagi gitu loh. Cobalah kita fokus kerjakan aja sesuatu yang memang menjadi ini. Tunjukkan itu, kinerja itu. Karena publik sekali lagi betul-betul harapannya sangat besar sekali Bapak kita, tapi Bapak kita kan nggak sendirian, artinya Pak Prabowo ini, sehingga menurut saya apa yang sudah penting dilakukan adalah publik berharap sekali bahwa yang namanya apa yang diucapkan ini, apa yang sudah disampaikan dan apa lagi yang sudah dikerjakan itu semuanya di ini dan semua menjadi tanggung jawab Presiden. Kereta bus menjadi tanggung jawab Presiden, ya harus dibuktikan hal-hal bahwa itu memang tanggung jawab, pengertiannya seperti apa. Itu kan harus konkret, jangan sampai kemudian muncul lagi persoalan itu bagaimana yang mau ke Surabaya, bagaimana ke Banyuwangi, kan pertanyaan publik kan seperti itu karena publik itu cerdas Mbak, nanyanya itu yang berkepanjangan dan butuh jawaban. Itu tugasnya Mbak Ningsih, itu harus menjelaskan memang kepada publik itu gitu loh. Ya, kita tentunya harapkan bahwa kedepannya dari pemerintah ini dapat memberikan yang terbaik juga untuk masyarakat. Terima kasih Mbak Ningsih. Aku boleh menjelaskan sedikit, masih ada waktu nggak? Artinya gini tadi terkait dengan program-program lain. Jadi di pemerintahan saat ini Pak Prabowo itu punya beberapa program yang diklasifikasi menjadi program hasil terbaik cepat. Salah satunya tadi misalnya MBG, revitalisasi sekolah, CKG dan sebagainya. Tapi juga ada program-program rutin yang tetap dijalankan oleh kementerian dan lembaga. Dan itu terus berjalan. Cuma mungkin mohon maaf ketika komunikasinya ke masyarakat belum tersampaikan secara detail. Misalnya bahwa program tadi Kemenpora gitu ya punya program yang namanya Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat. Itu terus dikembangkan. Ada beasiswa atlet gitu ya. Atau misalnya programnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan punya Quick Win mereka tentang Sapa 129, call pengaduan-pengaduan kekerasan dan hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ningsih.
Bang Mardhani, Pak Trubus, Prof. Sueb, terima kasih waktunya. Bapak-bapak Ibu sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.